Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yunita Putra Divya dari kelas 11 TJKT 1. Di bab 3 ini saya akan mempresentasikan mengenai networking pada VirtualBox. Di sini terdapat 9 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada reset MAC address, kedua network mode NAT, yang ketiga ada NAT versus NAT network, yang keempat ada praktek NAT network, kelima ada bridge network, yang keenam ada host only network, ketujuh ada disable Windows firewall, ke-8 ada internal network per 1, yang ke-9 ada internal network per 2. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum belajar tentang networking pada VirtualBox yaitu mereset MAC address dari setiap VM. Karena kalau teman-teman ingat, tadi Ubuntu 2 ini adalah hasil cloningan dari Ubuntu 1 dan Ubuntu 3 ini adalah hasil import dari Ubuntu 1. Jadi sebenarnya 3 VM ini itu identik atau sama. Jadi kalau kita coba cek di Ubuntu per 1, misal kita klik setting, kemudian di bagian network, di bagian advanced di sini, ini ada MAC address. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini MAC address-nya ini akhirannya adalah CP3. Kemudian kita cek di Ubuntu 2, di settings, kemudian network advanced, perhatikan di sini bahwa MAC address-nya sama persis. Kita cek juga di Ubuntu 3, di network, kemudian advanced. Perhatikan bahwa MAC address-nya juga sama persis. Jadi, misal ada beberapa VM yang MAC address-nya sama seperti ini, nanti akan ada masalah di networknya. Maka dari itu, kita harus reset MAC address ini agar setiap VM nanti memiliki MAC address yang berbeda-beda. Jadi di sini di Ubuntu 3 dulu. Di sini ada tombol reset ya, atau general new random MAC address. Kita tinggal klik saja. Perhatikan di sini bahwa MAC address-nya sudah berganti. Sekarang akhirannya adalah 05A. Kemudian Ubuntu 2 juga sama, kita reset MAC address-nya. Kita advance, kemudian di sini kita reset. Dan perhatikan sekarang juga sudah berbeda. Adapun untuk Ubuntu 1, di sini tidak perlu kita reset ya, karena memang sekarang Ubuntu 1, Ubuntu 2, dan Ubuntu 3 itu MAC address-nya sudah berbeda semua. Jadi sebelum teman-teman mengetahui atau memahami tentang simulasi NAT pada VM, teman-teman harus mengerti terlebih dahulu fungsi dari NAT. Jadi NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translation, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP privat atau sebaliknya. Jadi nantinya dalam mode ini IP privat dari VM atau server yang kita miliki itu akan diterjemahkan atau diterjemahkan ke IP publik dari internet yang terhubung oleh laptop. Jadi contohnya seperti ini, saya punya Ubuntu server. Nanti IP privatnya Ubuntu server ini akan diterjemahkan ke IP publik milik internet di lab 3 ini atau internet yang terhubung oleh laptop saya. Jadi gampangnya, NAT pada VM ini digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Oke, di sini saya lihat dulu ya. Nah, karena kita akan melakukan NAT atau kita akan menerjemahkan IP privat ke IP publik pada server ini, kita akan cek dulu di setting di Ubuntu 1. Kita ke Ubuntu 1, kita pencet setting, terus ke menu network. Di sebenarnya itu ada 4 adapter, tetapi yang aktif cuma 1. Nah, untuk pilihan networknya itu ada attach to, ini ada banyak. Sini kita akan belajar tentang NAT terlebih dahulu. Lalu apa saja, kemudian di sini kita bisa klik start dulu. Oke, di sini kita login dulu. Di sini kita ketik IP address. Fungsi command IP address di sini untuk mengecek IP address kita. Di situ teman-teman bisa lihat kita memiliki interface namanya IMP0S3 yang dimana itu terhubung ke network tadi. Nah, di situ juga ada image 10.0.2.15/24. Jadi itu adalah IP dari interface kita. Sekarang misal kita ketik pin Google, di sini pasti berhasil. Jadi di sini kita cek lagi di IP-nya itu 10.0.2.15. Jadi misal dari login kita dengan prompt, kemudian kita ketik pin 10.0.2.15. Sini prosesnya akan gagal karena sebenarnya di laptop kita itu interface-nya hidden. Sekarang kita masuk pembahasan NAT versus NAT network.
Jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi untuk virtual machine kita ya, terdapat NAT dan juga NAT at Work. Jika kita menggunakan NAT, betul virtual machine kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS ini. Akibatnya, dua virtual machine atau secara virtual machine akan mendapatkan IP yang sama. Karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama pada hidden interface pada host OS, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang tidak berbeda atau IP yang sama. Sehingga ini membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT? Ini perbedaannya. Jika VM kita menggunakan NAT, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan berhubung ke switch virtual terlebih dahulu ya. Ini switchnya tidak terlihat, kita tidak bisa melihat karena ini virtual. Dan gimana jika kita menggunakan NAT at Work, maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini virtual machine yang pertama mendapatkan 10.0.2.15, sedangkan yang kedua mendapatkan 10.0.2.7. Karena dia akan terhubung ke switch ini dan switch akan terhubung ke hidden interface. Tapi yang membuat dia berbeda karena dia terhubung langsung ke switch, tidak langsung ke hidden interface. Oke, kita coba start Ubuntu 1 dan 2. Di sini pada Ubuntu yang pertama, saya akan lihat terlebih dahulu apa settingannya. Di sini sudah NAT ya, kita beralih ke Ubuntu 2 dan kita cek juga settingannya. Di sini juga sudah NAT. Jika sudah, kita bisa login dulu pada kedua Ubuntu tadi. Jika sudah, kita bisa ketik IP address pada setiap Ubuntu. Kita akan lihat apakah kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama. Nah, ini pada Ubuntu pertama kita mendapat 10.0.2.15. Kita cek juga pada Ubuntu 2. Di sini sama saja kita mendapatkan IP 10.0.2.15. Sekarang kita akan mempraktikkannya bagaimana kita menggunakan NAT at Work pada VM kita. Kita klik pada menu file pada pojok atas, kita ke tools, kemudian pilih Network Manager, kemudian pilih NAT at Work. Di sini memang kosong, jadi teman-teman bisa klik create, kemudian akan otomatis muncul NAT at Work-nya. Kemudian di sini klik Ubuntu 1, klik Ubuntu 1, lalu network di sini. Netnya kita ganti ke NAT at Work, kemudian di bawah ada NAT at Work nih. Di sini kita oke saja. Jika sudah, kita klik start. Di sini kita login terlebih dahulu. Kita coba minta IP address baru dan perintah sudah dengan file imp0s3. Kemudian enter. Kemudian kita lihat IP address-nya. Oke, di sini ternyata kita mendapatkan dua IP address. Jadi kita coba hilangkan terlebih dahulu kedua IP-nya dengan sudo dhclient mir imp0s3. Kita masukkan password. Oke, di sini kita coba cek IP address-nya apakah sudah hilang. Jika sudah hilang, oke, di sini IP address-nya semuanya sudah hilang. Sekarang kita akan meminta IP address baru dengan perintah sudo dhclient imp0s3. Kemudian kita coba cek apakah sudah mendapat IP baru. Oke, di sini kita sudah mendapatkan IP address yang baru. Kemudian kita lakukan langkah-langkah yang sama pada Ubuntu 2. Sekarang kita coba ping di Ubuntu 1 dan perintah ping 10.0.2.5. Klik enter. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, sebelumnya kita sudah mempraktekkan NAT network. Jadi sekarang kita akan coba menggunakan mode bridge network. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja bridge network kurang lebih simulasinya seperti pada gambar ini. Jadi kalau sebelumnya
Pada waktu itu dia masih numpang ke hidden interface-nya OS atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan IP-nya itu nggak jelas auto random. Sedangkan kalau misal kita pakai bridge network, dia akan menyelesaikan IP pada internet yang dihubung oleh host OS atau laptop kita. Jadi seolah-olah virtual mesinnya kita itu langsung terhubung ke internet yang sudah terhubung juga oleh host OS. Nah, di sini kita coba saja. Kita masuk ke menu setting, lalu network. Kita klik ke bridge adapter. Nah, di sini ada beberapa pilihan interface. Kita klik OK. Kita coba start. Dan di sini saya akan diberi perintah untuk mengecek IP address. Nah, di sini dia mendapatkan IP 19.168.1 yang mana ini merupakan IP pada Wi-Fi. Di sini kita bisa cek pada menu control panel, kemudian network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian kita klik change adapter setting. Nah, di sini virtual machine kita akan otomatis langsung berhubung ke internet, ke interface Wi-Fi. Jadi bridge adapternya akan membawa virtual machine ini ke interface yang mana IP-nya akan sama dengan IP laptop saya yang didapat dari internet. Nah, di sini sama ya, 192.168.1. Dan di sini kita sudah masuk pada pembahasan host only network, yang mana kita sudah mencoba ketika mendengar pada VM, yaitu NAT, network, dan juga bridge network. Sekarang kita akan mencoba untuk host only network dan kurang lebih seperti ini simulasinya. Jadi jika sebelumnya ketika kita menggunakan NAT atau network, interface yang terhubung ke host OS atau laptop kita merupakan hidden interface. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface pada host A. Jadi jelas ya, interface-nya adalah host yang mana ini membuat host OS dan juga host OS itu bisa saling berkomunikasi atau saling ping, karena keduanya akan mendapatkan IP yang sama. Jadi kita langsung saja menuju ke tampilan host only interface pada host OS kita. Teman-teman bisa klik view network connection, cari view network connection-nya. Sini ada nih, by default kalau Windows itu langsung ada virtual host only network kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan Linux atau Mac OS itu enggak ada, jadi kosong. Kita bisa membuatnya di menu host manager ini dengan create. Lalu kita klik dulu pada Windows 1 kita. Untuk networknya itu ke host only adapter. Jadi sebelumnya teman-teman menggunakan bridge adapter pada video sebelumnya, teman-teman bisa ganti ke host only adapter dan namanya sesuai dengan interface yang teman-teman buat barusan tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengupdate IP address seperti pada video sebelumnya, yaitu sudo dhkaya -n inp0s3, yaitu menghapus IP address yang ada. Kemudian kita ketik IP address. Di sini kita cek apakah IP addressnya sudah hilang atau belum. Jika sudah hilang, kita bisa meminta kembali IP address yang baru dengan sudo dhkaya inp0s3. Kita cek apakah sudah mendapatkan IP yang baru atau belum. Di sini kita mendapatkan 192.168.56.102. Kita cek apakah IP ini sama dengan IP pada interface network. Kita bisa cek pada network connection, terus ke interface-nya gitu. Klik aja lalu gitu. Karena IP address-nya adalah 192.168.56.1. Oke, sama ya. Jadi network itu 192.168.56.x, yang mana dengan IP yang sama ini membuat keduanya saling berkomunikasi. Kita akan coba pada VM. Karena tadi IP laptop saya adalah 192.168.56.1. Kita akan coba pin dari VM pin 192.168.56.1.
192.56.1. Oke, enter. Kalau misalnya kosong seperti ini, berarti dia gagal ya pingnya. Kalau berhasil, dia akan memberikan output reply from pada defaultnya. Pada defaultnya memang gagal dari VM ke host atau laptop. Kita akan coba dari command prompt. Ping IP address-nya kita bisa ketik ping 192.168.6.102. Kita coba enter. Dia berhasil atau reply from nilai output yang diberikan oleh CLI jika berhasil ping. Kenapa nih komponen dari virtual machine laptop gagal, tapi laptop dari virtual machine itu berhasil? Yaitu dikarenakan terdapat defender firewall pada laptop kita. Ini membuat laptop kita menjadi terlindungi sehingga tidak bisa diping dari luar, tapi kita tetap bisa ping keluar. Kita akan mencoba untuk menonaktifkan firewall pada video selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke materi disable Windows Firewall, yang mana kita akan membuat firewall pada OS atau laptop kita ini mati, sehingga dari virtual machine itu akan bisa ping ke laptop kita. Langsung saja search Windows Defender Firewall. Dia ada pada control panel System and Security Windows Defender ya. Pada default, kalau misalnya teman-teman nggak pakai software Defender itu, dia hijau semua, itu lock jauh hijau. Nanti dia terdapat firewall yang menyala. Bagaimana cara kita menonaktifkannya? Teman-teman bisa ke sini, turn Windows on or off. Nah, di sini kita turn off Windows Defender Firewall. Turn off Windows Defender Firewall juga yang di bawahnya. Lalu oke. Sini sudah nonaktif semua. Nah, ini cukup berbahaya ya. Sekarang kita coba apakah kita berhasil untuk ping 192.168.56.1. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Jadi dari VM ke host OS sudah bisa samping. Begitu juga dari host OS ke VM. Oke, setelah praktik ini teman-teman bisa langsung saja ke Windows Defender Firewall-nya di-on lagi. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana simulasi dari interface network ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya, yang mana jika virtual machine atau bus OS menggunakan network untuk internal network, maka dia tidak akan ada urusan dengan bus OS. Jadi internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jadi jika VM1 menggunakan network untuk internal dan VM2 juga menggunakan internal network, maka keduanya bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual, yang mana switch ini ialah internet network sehingga dapat menghubungkan sesama VM. Oke, kita langsung coba saja. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan dua VM terlebih dahulu, yaitu Ubuntu 1 dan juga Ubuntu 2. Di sini kita pergi ke setting, kemudian network, lalu kita di sini menjadi internal network dan namanya ini bebas, mau diberi nama apa. Contoh di sini saya beri nama internal 1 ya. Kemudian oke. Nah, jika sesama VM ini melakukan komunikasi melalui mode internal network, maka sesama VM harus menggunakan internal network nama yang sama. Jadi pada Ubuntu 2 kita harus menggunakan nama yang sama, yaitu internal 1. Lalu kita akan coba start Ubuntu 1 dan juga Ubuntu 2. Nah, pada saat proses booting, ketika kita menggunakan internal adapter pada defaultnya, dia akan diam seperti ini dan akan gagal. Lalu kita tunggu dulu sampai outputnya keluar. Nah, seperti ini ya. Di sini ada start a check running for wait for network to be configured, yang mana VM kita sedang meminta IP address ke DHCP server. Sedangkan pada internal network dan main internal 1 ini tidak ada DHCP server yang menyediakan IP address untuk kedua VM ini, sehingga ketika kedua VM ini meminta IP address, tidak ada yang memberikan IP address itu. Jadi mereka meminta tetapi tidak ada yang memberi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menggunakan suatu IP address.
Nah, seperti pada gambar ini ya, di mana setiap VM kita harus memberikan IP address static. Namun karena di sini kita belum bisa masuk, kita akan power off kedua VM ini terlebih dahulu. Lalu kita ganti terlebih dahulu ke mode lain. Contoh ini saya ganti ke bridge adapter. Begitu juga dengan VM yang kita ganti ke bridge adapter. Lalu akan saya start keduanya. Oke, sini kita sudah bisa masuk kembali. Saya akan login terlebih dahulu. Nah, kita akan men-setting IP address pada setiap VM. Pada Ubuntu 1, saya akan men-setting IP-nya 192.168.1.1. Dan pada Ubuntu 2, saya akan setting IP-nya 192.168.1.2. Caranya adalah teman-teman harus memasukkan perintah sudo nano /etc/netplan, lalu ketik nano, lalu kita klik dan lalu enter. Nah, masukkan passwordnya. Jadi pada output di sini terdapat DHCP4 row, yang dimana ini menandakan bahwa VM kita akan otomatis merequest atau meminta IP address pada DHCP server. Namun ketika kita menggunakan internal adapter itu tidak ada DHCP server yang tersedia, sehingga dia akan minta merequest IP address, dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapatkan IP address karena tidak adanya DHCP server. Sehingga kita harus menonaktifkan DHCP request atau menonaktifkan request IP address dengan perintah no, lalu enter, lalu spasi sampai sejajar dengan DHCP4. Kita tulis address, kemudian klik titik 2, lalu buka kurung, kita ketik IP address yang ingin diberikan pada VM. Ini di sini saya akan memberikan IP address 192.168.1.1/24. Terus kemudian kita kurung tutup. Kemudian kita klik Ctrl X, lalu Ctrl Y, kemudian enter. Kemudian ketikkan perintah sudo netplan apply, yang mana ini menandakan bahwa kita mengapply konfigurasi yang sudah kita ubah.